Ada hal yang ingin aku katakan. Aku telah mengirim laporan tentang Bung. Tolong katakan pada Overseer, aku gila waktu itu. Bung Darto, teruskan perjuangan. Kau bisa. Teruskan. Kita telah hampir sampai di tempat yang kita tuju. Selama perjalanan yang penuh dengan percobaan ini, banyak sudah kawan-kawan yang gugur. Buat kesekian kalinya hari ini, kita meninggalkan kuburan-kuburan mereka yang kita cintai. Kapten Adam dan Suster Widya. Tapi marilah kita lanjutkan perjuangan mereka dengan penuh keyakinan. Masih jauh jalan sebelum kita sampai kepada apa yang kita cita-citakan. Kemerdekaan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi rakyat kita semua. Jalankanlah tugasmu sebagai seorang prajurit yang sejati. Sekian. Naik! Latihan! Komandan, pimpin barisan seberangkat. Kalikan. Kerjakan. Jut kiri. Kiri. Lanjut. Lanjut. Jalan. Jalan. Tuhanku, mungkin aku bukan seorang prajurit seperti yang dikatakan Adam. Berilah aku kekuatan untuk dapat melanjutkan perjuangan ini. Walaupun mereka tidak ada di sampingku lagi. Saat inilah Sudarto baru sadar sedalam-dalamnya apa arti Widya baginya selama ini. Bagaimana sepi hati dengan tiada gadis yang bundar matanya itu. Sepi seperti kuburan yang ditinggalkannya itu. Mula minggat Pak Darto. Di bawahnya 2 orang. Memang perasaanku sudah hilang. Dan keadaan anak-anak juga tidak begitu beres. Ada yang mau pulang dulu katanya. Melihat orang tua, ya, macam-macam alasan. Kurir kita sudah kembali? Belum. Tidak gampang keluar masuk kota. Barangkali Pak Darto masih ada simpanan obat. Tempat kami sudah habis. Widya akan marah padaku. Menyimpan obat-obat ini cuma untuk kenang-kenangan. Oh, masih ada. Bawalah semuanya ini, Leo. Kok tidak ada gunanya di sini lagi.
Keadaan peluru anak-anak bagaimana? Ya, kali tembak juga habis. Aku mesti berbuat apa-apa. Leo, jika aku tak ada, maksudku, jika aku pergi dari sini, bisakah kau pegang pimpinan untuk sementara? Tapi saya juga bisa pergi. Padahal itu lekas dikenal orang. Biarlah aku yang pergi, Leo. Hati kecil. Geweten yang bicara, Leo. Demikianlah dia berangkat ke kota. Pada mulanya hanya dengan satu niat, mengambil yang diperlukannya, dan segera kembali lagi ke gunung. Tapi siapa yang bisa meramal apa yang dapat terjadi? Mana dia, Kapten Gerilya itu? Sampai sekarang belum datang. Sebelum jam malam, kita harus sudah pergi dari sini. Ada orang yang menunggu di luar. Ada? Siapa? Bukan. Oh. Ada apa, Bung? Ada yang baru? Ada yang istimewa? Di dalam. Siapa kau? Ada apa? Bang tanya. Ada yang baru di sini. Baru? Ya, yang baru. Kapten Sudarso. Saya Sudarso. Ya, sudah lama kami menantikan saudara. Saya agak terlambat. Bagaimana? Sudah siap barang-barangnya? Sudah, inilah. Ini. Dan itu pun juga. Dan bapak ini sendiri yang akan mengantarkannya sampai keluar kota. Bisa, Pak? Bisa. Saya kagum mendengarkan perjuangan saudara-saudara di kota ini. Itu biasa saja, bukan? Kita masing-masing sama mempunyai kewajiban sendiri-sendiri. Kalau saya disuruh William barangkali, alah, salah, sudah mati. Lain juga rasanya tidur di atas ranjang empuk di antara 4 dinding. Kalau saya kadang-kadang malahan lebih suka tidur di hutan terbuka. Seperti sekarang ini diuber-uber dari gedung ke gubuk. Dari gubuk pun sampai pula ke gedung. Sampai-sampai lagi ke hotel. Tempat istimewa ya seperti ini. Sekarang ada lagi kabar saya dengar. Daerah ini akan dapat giliran diserkap. Jadi kita mesti berangkat sebelum jam malam dari tempat ini. Saudara keberatan kalau saya makan angin kota mana? Ada kenalan rupanya. Itulah. Sudarso, Aku menepati janji, masih ingat? aku kira. Akan kau biarkan saja aku berdiri di luar. Silakan masuk.
Udah 11.20. Kemana lagi dia pergi? Dia tidak bisa tunggu lebih lama lagi. Bola, 5 menit lagi. Aku sedang omong-omong dengan seorang teman. Besok aku mesti kembali ke bumi. Ada sesuatu yang mendorong aku kembali. Kau berubah, Dava. Aku tidak berubah. Kau yang berubah. Kau sudah kembali ke duniamu sendiri. Aku tak bisa mengerti. Aku mengerti. Alam yang indah, dua makhluk sepi. Aku ada kekuasaan. Bukan begitu, Dava. Ada orang yang kau nantikan? Barangkali dia ditangkap pula lagi. Susahlah kita berurusan dengan orang ini. Pak, sudah siaplah. Kita mesti berangkat sekarang juga. Nah, itu dia barangkali. Angkat kanan. Rumah ini. Aku tak dapat membedakan bayangan dengan kenyataan. Itu salah. Baik kau begitu. Apa kata orang jika kau ketangkap di sini? Sampai ketemu, Dava. Selamat tinggal, Tuan. Baik, jalan dari belakang saja. Disini. Baru waktu pintu besar besi itu ditutup di belakangnya, dia sadar apa yang sudah terjadi sebenarnya. Adakah itu suatu kebetulan dia teringat Connie pada saat yang paling akhir? Ataukah keinginan itu memang bersemayam sunyi-sunyi di bawah kesadarannya? Hei, sana kue boleh merdeka ya. Lagi nih. Mari saudara, di samping saya masih ada tempat. Marilah, mari duduk. Perkenalkan saya, Hartono. Soekarto. Kenapa ditangkap, Bu? Ferdi. Kau di sini. Udah diperiksa. Baru 1 kali. Alamat dipendam, nggak keluar dari kamar ini. Ini kan dalam kamar gila. Cerewet kamu. Diam. Ini makanan buat orang yang baru. Ini makanan Pak Jenderal. Memang kalau baru-baru masuk sini nggak tak mau makan, Pak. Makan deh. Mau makan kakak? Biar saya bantuin deh. Memang dasar anak cacingan. Kayak tong bocor kamu. Mau lo? Mau apa? Tunggu sebentar. Ali bin Muhammad. Ya, Juragan. Abang bin Ateng. Sudah. Dan Raden Sudarto. Gue boleh tunggu di portier ya. Siapa tamu saya?
Kue punya bini. Ayo, lakas. Sekarang juragan. Ya, sekarang. Dan kue orang boleh merdeka di dalam ya. Saudara, apa kabar? Saya dengar Pak Darto ada di sini. Saya ingin tanya tentang suami saya, Adam. Saudara belum dengar apa-apa. Sudah, cuma Pak Darto sendiri barangkali ada cerita apa-apa lagi. Silakan. Dia gugur sebagai pahlawan. Itu yang penting, bukan? Saya gembira dengar kata-kata itu dari Pak Darto sendiri. Saya ada bak-bak apa-apa nih buat Pak Sudarto. Terima kasih. Barangkali saudara tahu di mana istri saya sekarang. Saya sudah tulis surat. Saya ingin bertemu dengan dia. Dalam penjara, banyak kesempatan untuk berpikir. Barangkali saya yang salah. Kami sudah lama bergaul sebagai orang asing saja. Saya sudah lama tidak bertemu dengan Yu Trini. Oh, Tapi nanti saya usahakan untuk bertemu dengan dia. Waktu sudah habis. Kami pulang dulu. Nanti kalau boleh, kami datang lagi. yuk. Siapa nama ini? Damayanti. Damayanti. Macam Adam ya. Terima kasih sekali lagi. Besok atau lusa, saudara akan mendapati tempat saya yang kosong. Itu tandanya saya sudah diasingkan untuk ditembak mati. Ya, kita sama-sama tidak tahu apa yang bisa terjadi pada kita. Barangkali saya ini gila dan panas. Belum pernah termimpi oleh saya orang akan memuja saya. Bagi saya, hilang satu nyawa dalam revolusi seperti ini tidak berarti. Adam tidak pernah mengatakan begitu. Adam, Sahabat saya, dia tiwas dalam pertempuran. Saudara mengingatkan saya pada dia dan pada anak-anak yang saya tinggalkan. saudara diburu oleh revolusi. Marilah kita mendoa pada Tuhan untuk keselamatan saudara Hartono yang pada hari ini telah dijatuhkan hukuman mati. Silakan saudara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين يا رب العالمين. Buat pertama kali dia dapat kesempatan untuk berpikir tentang masa yang lalu dan hari depan. Hanya satu doanya. Berilah aku kesempatan sekali lagi. Memperbaiki kesalahanku. Hanya sekali lagi.
Ganti. Rini tidak datang? Tidak. Masih sakit? Tidak, dia tak akan datang lagi. Saya mau bilang dari dulu, tapi Apa maksud saudara? dia telah pergi dan tak akan kembali lagi. Meninggal. Dia meninggal dengan saya. Saya sangka dari dulu. Saudara tidak usah cerita lagi. Saya tahu. Saya sudah tahu. Mampir saja dulu di rumah saya. Malamnya kami bersedih. Suasana pada waktu yang akhir-akhir antara kami memang agak tidak. Kami sudah capek. Jadi Tentang apa? tentang seorang gadis. Oh bukan. Antara Adam dengan dia memang tidak ada apa-apa. Dia tidak suka kalau saya sebagai seorang komandan selalu rapat bergaul dengan gadis. Siapa itu orangnya? Dari Palang Merah. Saya sendiri pun tidak tahu apa sebabnya. Barangkali karena suasana, keadaan bahaya, penderitaan yang sama, saya dan dia jadi rapat sekali. Dan Adam tidak suka. Saya tidak menyalahkan Adam. Memang tidak pantas sebagai seorang komandan memberi contoh begitu. Itu kan biasa buat seorang manusia. Entahlah. Kadang-kadang saya seperti tidak mengerti perjuangan. Barangkali karena saya terlalu mencari jauh. Sedangkan soalnya gampang saja. Di mana dia sekarang? Lydia telah meninggal. Ya. Ikutnya. Nama saudara? Darto. Pangkat? Kapten. Dari Patronik? Ya. Tunggu sebentar. Terus saya menghadap Pak Kapten. Apa saudara belum terima surat apa-apa dari Jogja? Belum? Saya baru lepas dari tawanan. Surat apa? Perkara saudara sedang diselidiki. Karena apa? Rupanya Jogja ada menerima beberapa laporan yang tidak terlalu menguntungkan saudara. Laporan ada. Saudara akan dipanggil menghadap komisi screen. Apa itu berarti? Saudara diskors buat sementara. Berhari-hari dia gelandangan kian kemari, dengan tiada tujuan, pahit, kecewa, menyesal. Kemudian dijumpainya seorang teman lama. Bagaimana Pak? Kabarnya? Sekarang sudah beres? Belum. Beginilah di dunia. Selamanya tidak ada terima kasih. Saya suruh berjuang, berkorban, darah, mati keringat. Mungkin apa hasilnya? Berapa Pak? Terima kasih. Saudara sendiri bagaimana? Siapa saya? Saya biasa saja. Bagaimana saudara kita mengatakan, kali mula, ya tetap mulai. Kalau dipikirkan sekarang, saya terharu. Dulu kita sama-sama menderita, sama-sama suka. Tapi satu hal yang saya sesalkan, pada tuh marah ketika saya menembak mampus babi kasino. Saudara anak Bang. Ya, begitu saja, Ron. Pada tuh hendak kemana? Marilah saya antarkan. Pasang. Terima kasih. Mari, Pak. Mereka. Kasihan Pak Dato. Sudah kami cari ke sana kemari, tak ada yang tahu. Atau barangkali dia ada musuhnya.
Kami ini orang yang diadu-adu ke sana ke sini. Penghabisannya tak tahu lagi siapa yang sudah menjadi kawan, siapa yang masih kawan. Tetapi mengapa lintas ditanya? Belakangan ini banyak terdengar hal yang aneh. Tentang apa kawan? Biasa saja Pak. Kami cari-cari Pak Darto kemana-mana. Untung saja sekarang bertemu. Besok saya ke Jogja. Kenapa? Ada panggilan. Aku telah putuskan tidak akan menghadap komisi screening. Kenapa tidak Pak? Kami datang justru mau membicarakan pasal itu dengan... Kau sahabat setia, Leo. Kau juga Sumbawa. Aku merasa malu terhadap orang-orang seperti saudara Tah. Mula-mula memang aku merasa terhina. Aku sudah berjuang, dilempar di dalam bumi. Segala derita telah kutanggung. Sekarang aku dilemparkan ke dalam keranjang sampah. Lalu aku ketemu Mula. Beruniform lagi. Naik jeep. Rokok captain. Aku malu pada saudara Tasti yang selama ini diam-diam bertahan, berkorban, tak sepatah keluh pun yang terdengar. Aku tak kepingin jadi Mula. Aku bersalah sebagai prajurit. Ku terima pemecatan. Semuanya saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwi Warna. Bendera merah putih yang kita cintai. Dan saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang sang Dwi Warna bisa berkibar di sini? Tak lain tak bukan ialah oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati-matian. Kau kenal aku? Aku rasa kita pernah bertemu. Kasino. Sarangan. Kau ingat Kasino dulu? Aku temannya. Saudara mau apa? Nyawa dibayar dengan nyawa. Darah dibayar dengan darah. Saudara salah paham. Saya tidak pernah setuju dengan pembunuhan Kasino. Pengecut, sekarang tanggung jawab mau kulemparkan lagi pada orang lain. Itu prinsip hidupku. Lebih baik aku mati daripada membunuh saudaraku. Matamu inilah yang harus dibasmi, menghalangi kemajuan. Kalau memang begitu pendirian saudara, bunuh aku. Bagiku hidup ini tidak ada arti lagi. Barangkali aku yang tolong. Jangan diulang lagi. Biar aku saja. Inilah rupanya segala akhir. Tetapi dia tidak menyesal
Bendera sudah dinaikkan. Ini adalah perwujudan suatu mimpi. Teman-temannya berdiri berkeliling kuburannya. Dan Leo mengucapkan sebuah pidato. Di sini berbaring sahabat kita yang kita cintai, bekas Kapten Sudarto. Dia telah gugur untuk membuktikan percideraan dan perang saudara tiada guna. Lalu lewat barisan tentara menghormat dia. Siap sedia untuk mengadakan suatu long march lagi. Perjalanan jauh ke arah perdamaian dan kebahagiaan nusa dan bangsa. Inilah rupanya segala akhir.